perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman Bertobat, dulu, Pak. bertobat sebagaimana Pak Bertobat Jordan itu langkah kedua, Pak. Itu langkah kedua, Pak. Tapi yang pertama adalah percaya. Sekalipun gini, Pak, ada Lah begitu dia, banyak orang aduh yang Pak Jordan, tunggu. makanya saya bilang Gini, tadi maksud saya begini. mulai Pertobatan dengan iman, pertobatan dengan iman itu adalah langkah-langkah dalam keselamatan itu, Pak. Tapi yang langkah awal yaitu iman. loh, makanya Begitu. para nabi sebelumnya itu Pak, kan mereka beriman, diajarkan ketika dia berdosa disuruh bertobat, maka dia masuk ke dalam Ya. kehidupan yang kekal, kan gitu. Hmm. Nah, selesailah perkara. Cara Tuhan menyelesaikan orang berdosa diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, gitu. Toh begitu Yesus sudah turun sampai mati tetap dibunuh kayu salib, menyelesaikan berdosa tetap aja suruh bertobat. Nah, kenapa kayak gitu harus mati? Orang kayak dulu aja para nabi tetap aja tuh selesainya dengan cara bertobat. Iya, tapi kan gini, ada orang yang tidak percaya kepada Yesus loh. Keselamatan itu ada percaya pada langkah pertama adalah percaya iman, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi perbuatan mereka bahkan lebih benar daripada orang yang percaya. Mereka katakanlah angka 101. Orang percaya angkanya cuma 100. Tapi apakah perbuatan mereka itu menyelamatkan? Omong kosong, Pak. Tidak, Pak. Bukan ajaran para nabi Pak yang saya bahas. Nabi-nabi terdahulu itu kan sudah mengajarkan tentang pertobatan, bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana tentang keselamatan, itu sudah diajarkan, dan itu mereka semua selamat dengan cara bertobat ketika dia berdosa. Kan gitu. Iya. Nah, Lalu? kalau merujuk kepada ajaran-ajaran nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu di masa perjanjian lama sebelum Yesus, Tuhan itu bisa menyelamatkan manusia dengan cara aturan-aturan seperti itu tanpa harus Tuhan turun menjadi manusia dan dibunuh oleh manusia. Toh sampai selesai pun dia dibunuh, tetap aja agar harus selamat itu disuruh bertobat. Bahkan Yesus bilangnya suruh dicungkil matanya, suruh dipotong tangannya, dipenggal kakinya. Jadi fungsi Yesus itu apa dong? Bentar lah. Di sini, Pak, itu ajaran para nabi yang perlu Bapak ketahui. Di dalam ajaran para nabi ya, nanti ketika di zamannya Musa itu hukumnya diperjelas. Tapi sebelum Nabi Musa, hukumannya secara lisan. Berdasarkan apa? Hati nurani dengan yang ada di hukum yang ketiga ini. Hukum Nuh. Itu yang berlaku. Nah, hukum hati nurani itu yang mana, Pak? Kan kita sudah pernah membahas di Zoom itu. Hukum hati nurani, contoh saya kasih tahu. Ketika Kain membunuh Habel, pada waktu itu adakah Allah sudah memberitahukan kepada Adam bahwa membunuh itu dosa? Kan tidak, Pak. Tidak ada ajaran pada waktu itu hukum untuk membunuh itu dosa. Tidak ada. Tapi kan dia makan buah pengetahuan, Pak. Jadi tahu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Ini jadi bergeser ke sini kita. Iya, karena Bapak kan merujuk kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ya, gini Pak Jordan, maaf. Sebelumnya yang mana yang dimaksud, yang nabi yang mana, Pak? Yang nabi sebelumnya. Nabi yang mengajarkan tentang pertobatan, sebagaimana juga Yesus mengajarkan tentang pertobatan. Di nabi-nabi sebelumnya, misalnya di Yeskiel kan, di ajaran Musa dan semua semua kan mengajarkan tentang bertobat, pengampunan dosa, selesai. Dan misal di Yeskiel dikatakan bahwa mereka itu dosanya itu sudah dilupakan, mereka berada di dalam kehidupan yang kekal, dia tidak mati lagi. Itu kan dia selamat ketika sudah bertobat. Artinya Tuhan menyelesaikan orang berdosa itu sudah selesai dengan cara bertobat, Pak.
sebagaimana para nabi sebelumnya dan juga diajarkan Yesus. Ya benar, pertobatan itu kan khusus bangsa Israel, bukan kepada bangsa kafir. Bangsa kafir perlu diajarkan Tuhan dulu, pengenalan Tuhan, mengenal Tuhan baru percaya. Tapi bangsa Israel sudah percaya. Lah, emang Yesus dakwah di mana, Pak Jordan? Sabar dulu. Bapak merujuk kepada para nabi, bukan di zaman Yesus. Yesus keliling kali. Yesus bilang di Israel kok. Di zaman, tunggu, kita lihat dulu dari zaman ke zaman ya. Di zamannya Musa berbeda hukumnya ketika di zamannya Yesus. Di mana di zamannya Yesus perkataannya dan tubuhnya itu adalah firman, berbeda dengan Musa. Musa hanya mulutnya yang menjadi firman daripada Tuhan, bukan tubuhnya. Tapi Yesus tubuhnya dan perkataannya dan perbuatannya itulah firman, Pak. Itulah perbedaannya di situ. Mengapa saya katakan tubuhnya adalah firman? Ya kami makan perjamuan Tuhan, tubuh dan darah. Itulah firman, Pak. Apa firman Yesus di usia 16-17 tahun gitu, Pak? Ya. Apa firman Yesus di usia belasan tahun itu, Pak? Itu kan ada masa waktu. Kalau kita merujuk umur Yesus sebelum dia dibaptis, ya kembali aja kenapa Yesus nggak muncul di zamannya Musa. Loh, dia Tuhan, kata tubuhnya firman, tubuhnya Tuhan. Ya mestinya itu ya, betul. Kayaknya nggak istimewa bener dihilangin kisahnya, Pak Jordan. Maksudnya gimana ini? Loh, bukan. Tiba-tiba Pak Jordan bilang Yesus itu yang membedakan dengan Musa. Kalau Yesus itu tubuhnya aja firman. Iya. Semuanya firman, kan gitu. Iya. Waktu dia bayi kan dia firman. Iya. Waktu dia nangis dia firman. Firman. Nah, dan Ya, banyak memang. sekali firman yang menghilang kisahnya ketika dia di usia belasan tahun. Oh ya, masa percakapan yang tidak kemudian kita mau katakan itu kan sebuah alur ceritanya, Pak. Jadi alur cerita kemanusiaan, Pak. Ya, itu kan memang, tunggu, ketika Yesus dibaptis dia baru memulai pekerjaannya. Tapi sebelum dia dibaptis, Pak, dia mau dibilang apa ya? Sebab kita melihat memang tidak menceritakan bagaimana keberadaan Yesus sebelum dia dibaptis. Yang ada firman yang hilang sebentar dulu. Yang ada ketika kisahnya di umur 12 tahun, Pak Amir. Iya, ada firman daging yang hilang itu. Berapa tahun hilangnya itu? Waduh. Bukan hilang, tidak dicatat. Ya kan? Berarti kan hilang. Ya terserahlah Bapak, tapi di dalam Alkitab dia hanya mulai di dalam pelayanannya itu ketika dia berumur 30 tahun. Berarti pembicaraannya sebelum umur 30 tahun bukan firman ya, Pak Jordan? Tetap firman, tapi kan firmannya ini kan katakanlah belum berfungsi sebagaimana yang sesuai dengan waktunya Tuhan kan. Oh, belum ada faedah gitu ya? Enggak juga, tetapi kan belum, artinya belum berfungsi lah, belum berfungsi kata lebih iya, tepat. berarti nggak ada faedah. Kalau faedah kan itu sudah ada, tetapi itu belum bekerja, begitu Pak. Oh, belum bekerja. Iya, dia katanya kata Pak Jordan kan perkataannya firman. Yang kita bahas ini adalah bagaimana tentang pertobatan itu kan. Jangan dulu terlalu melebar, tunggu dulu. Ya Pak Jordan ya ajak lari. Pertobatan itu Pak Jordan sendiri yang tidak percaya, pertama mereka harus percaya dulu.
Sama seperti orang ateis. Orang ateis itu sekalipun mereka berbuat baik itu tidak akan menyelamatkan. Jadi mereka harus percaya dulu. Sebagaimana bangsa Israel, mereka harus percaya dulu. Kehidupan mereka percaya ditata oleh firman yang di zaman itu adalah hukum Taurat. Cara mereka hidup bagaimana, mereka makan bagaimana. Kalau mereka tidak mengikuti aturan-aturannya Tuhan, sabar dulu. Jika tidak mau bertobat, maka apa? Dirajam. Pada Ya, waktu Pak Jordan. itu. Baik. Zaman Musa, Yeskiel dan para nabi itu, mereka harus percayanya sama siapa, Pak Jordan? Sebelum ada Yeskiel. Mereka ketika Yahweh memperkenalkan namanya kepada Musa, Musa bertanya, nah, apa yang saya akan mau sampaikan kepada bangsa Israel ini? Iya. Maksudnya gini, Pak Jordan, maaf Pak Jordan. Iya, percaya sama Yahweh, percaya sama Musa sebagai utusan Tuhan dan para nabi gitu ya. Terus dia mengajarkan bertobat dan mereka bertobat, mereka itu selamat kan, Pak Jordan? Ya iya, mereka kan selamat, tapi ukuran begini Pak. Ukuran keselamatan pada waktu itu, ini ada perbedaan antara orang yang masih dalam perjalanan dengan orang yang sudah berada di tanah perjanjian. Nah, orang yang Selamat ini loh Pak Jordan, selamat masuk surga loh. Berbicara tentang keselamatan itu prerogatifnya Tuhan di zaman itu. Tapi kalau untuk di zaman sekarang ini sudah terang benderang. Yang pertama adalah percaya dulu. Jika tidak percaya akan dihukum. Yang ke firman Tuhan untuk apa? Hidup di dalam kekudusan. Jika tidak hidup dalam kekudusan, diberi kesempatan bertobat. Jika tidak mau bertobat, apa itu? Tadi ayat dikatakan potong yang anggota tubuh yang melakukan kekejian dosa lah di situ. Kalau saya percaya gini Bang, siapa itu Bang Jordan? Saya percaya dan Yesus utusan Allah. Bagaimana? Coba gini, la ilaha illallah itu artinya Yesus Rasulullah itu dikatakan di Yohanes berapa itu? Hidup yang kekal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan coba Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3 saya buka ya. Iya. Yohanes 17 ayat 3. Saya Yesus utusan Allah Rasulullah. Sabar dulu Pak Amir. Karena Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Itu la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah atau Isa Al-Masih utusan Allah atau ayo Isa Al-Masih Rasulullah. Sama. Tapi gini, di dalam syahadatnya Muslim kan la ilaha illallah baru Nabi Muhammad utusan Allah. Utusan Allah. Sama dengan Isa. Ya kita coba kamu baca. Hidup yang kekal itu yaitu mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. La ilaha illallah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan. Dan iya. Tetapi di sini ada kalimat selanjutnya. Itu artinya gini. Nah, dan apa itu? Yesus Kristus Rasulullah atau Isa Al-Masih Rasulullah. Rasulullah itu apa? Utusan Allah yang engkau utus, yang diutus tadi, yang dikatakan yang pertama tadi. Nah itu betul. Jadi itu. Berarti la ilaha illallah Isa Al-Masih Rasulullah. Yang engkau utus, yang engkau kasih. Yang engkau utus, engkaunya siapa? La ilaha illallah tadi. Nah, itu penyaksian. Maka untuk siapa? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Hai Bani Israel, aku diutus untuk kamu sekalian, sebagaimana Yesus katakan. Apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya itu menunjukkan satu arah. Hanya menunjukkan satu arah, bukan seluruh arah. Satu arah itu hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sama dengan di Al-Quran.
Doa kepada Yesus. Sabar dulu Pak Amir, Pak Amir. Jadi Pak Amir sudah menerima Yesus Kristus ya. Isa. Dia adalah Yesus utusan. yang kau katakan itu yang Isa alaihi salam. Nah, dia yang diutus oleh Yahweh, bukan Allah ya. Karena di dalam Karena yang dikenalkan di situ Allah kok. Salam ketika tulis Allah. iya, Allah itu merujuk kepada Yahweh, bukan Allah SWP kan. Tapi bukan Kalau Allah saya SWP di sini kan. karena itu menirukan di dalam Al-Quran. Padahal Allah itu Allah yang ada di Al-Quran. Oh, Itu enggak, yang enggak. kekal benar. Kok satu-satunya Allah yang benar. Nah, saya percaya itu. Kalau nanti Berarti itu ditutup cuma- oleh Yesus, saya percaya kok sebagaimana perkataan Yesus. Perkataan Isa Berarti itu alaihissalam cuma bahwa tiga- Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Berarti 17:3 percaya Iya. Pak. Tetapi Yahweh ya, utusan Yahweh, Bapak juga harus melakukan apa perintah yang mengutus kan? Karena Yesus Nah, adalah itu utusan. diteruskan oleh kanjeng Nabi sebagaimana Yesus katakan lagi. Tunggu dulu Pak. Dia Tunggu dulu, katakan Pak. dulu ini berikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan suatu kerajaan. Bangsa mana yang menerapkan terkait dengan hukum-hukum Allah? Ayo, apakah hukum Allah itu diterapkan di dalam gereja? Enggak. Ternyata perkataan Yesus itu beralih kepada siapa? Kanjeng Sia. Itu yang dikatakan Yesus. Maka dijelaskan lagi, dialihkan lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kamu harus meneruskan itu ke Kanjeng Nabi. Kenapa? Sudah diberikan kepada Kanjeng Nabi sebagaimana katakan Yesus. Bagaimana loh? Kamu nggak mengerti hal itu? Bukan diberikan kepada gereja. Gereja tidak menerapkan hukum dari Tuhan. Yang menerapkan hukum dari Tuhan adalah kerajaan yang das. Itu yang ada di Al-Quran. Itu bro, baru kamu akan selamat dunia akhirat. Yaitu Al-Jannatun Naim.